Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wulandari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan bersuara tentang implikasi ekonomi dan sosial UKT tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau sering disebut UKT yang tinggi memiliki dampak signifikan terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Berikut adalah beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Dampak ekonomi yang pertama yaitu menurunnya aksesibilitas. Kenaikan UKT secara langsung membatasi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak calon mahasiswa yang terpaksa mengurungkan niatnya karena tidak mampu membayar biaya kuliah yang mahal. Yang kedua, meningkatkan beban keuangan keluarga. Bagi keluarga yang mampu membayar, kenaikan UKT tetap menjadi beban tambahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menghambat pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti kesehatan, pangan, dan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu pertumbuhan utang mahasiswa. Banyak mahasiswa yang memilih untuk mengambil pinjaman untuk membiayai kuliahnya. Hal ini mengakibatkan tingginya beban utang mahasiswa setelah lulus, yang dapat menghambat mereka untuk memulai kehidupan mandiri. 4. Penurunan minat pada jurusan tertentu. Beberapa jurusan yang memiliki biaya kuliah lebih tinggi cenderung mengalami penurunan minat pendaftar, terutama pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. 5. Pengurangan pengeluaran konsumtif. Kenaikan UKT memaksa keluarga untuk mengurangi pengeluaran konsumtif lainnya, seperti membeli barang-barang mewah atau rekreasi. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 6. Meningkatnya permintaan pinjaman. Meningkatnya beban biaya pendidikan mendorong banyak mahasiswa serta orang tua mahasiswa untuk mencari pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan rasio utang terhadap pendapatan nasional. 7. Penurunan investasi pada pendidikan. Kenaikan UKT dapat mengurangi minat orang tua untuk menginvestasikan dana pada pendidikan anak-anak mereka. Hal ini dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. 8. Dampak terhadap pasar tenaga kerja. Kenaikan UKT dapat mengurangi jumlah lulusan perguruan tinggi yang siap bekerja. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja terampil di beberapa sektor. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Dampak sosial yang pertama yaitu perlebaran kesenjangan sosial. Kenaikan UKT semakin memperlebar kesenjangan sosial. Anak-anak dari keluarga kaya memiliki peluang lebih besar untuk mengenyam pendidikan tinggi, sementara anak-anak dari keluarga miskin semakin tertinggal. Maka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. 2. Penurunan kualitas sumber daya manusia. Jika hanya orang-orang tertentu yang mampu mengakses pendidikan tinggi, maka kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan akan menurun. Hal ini dapat menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. 3. Kurangnya keragaman di perguruan tinggi. Kenaikan UKT dapat mengurangi keragaman sosial dan ekonomi di lingkungan kampus. Jika sebagian besar mahasiswa berasal dari kalangan ekonomi atas, maka interaksi sosial dan pertukaran ide antar mahasiswa akan menjadi terbatas. 4. Dampak psikologis pada mahasiswa. Beban finansial yang tinggi akibat UKT dapat menimbulkan stres dan kecemasan pada mahasiswa. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi belajar dan prestasi akademik. 5. Perubahan pola pikir. Kenaikan UKT dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi. Banyak orang mungkin akan lebih memilih untuk bekerja setelah lulus SMA daripada melanjutkan kuliah. 6. Diskriminasi sosial. Mahasiswa dari keluarga yang mampu cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan, seperti bimbingan belajar dan buku-buku referensi. Hal ini dapat memperkuat diskriminasi sosial di lingkungan kampus. 7. Penurunan partisipasi perempuan. Kenaikan UKT dapat mengurangi partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, terutama daerah-daerah yang masih memiliki pandangan tradisional tentang peran perempuan. 8. Dampak terhadap pembangunan daerah. Kenaikan UKT dapat menghambat pembangunan daerah karena kurangnya tenaga kerja terdidik yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah tersebut.
Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain. 1. Meningkatkan beasiswa. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu meningkatkan jumlah dan nilai beasiswa untuk mahasiswa berprestasi namun kurang mampu. 2. Memperbanyak program keringanan UKT. Perlu ada mekanisme yang lebih fleksibel dalam menentukan besaran UKT, sehingga mahasiswa lebih memilih besaran yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. 3. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha. Dunia usaha dapat berperan aktif dalam memberikan bantuan berupa beasiswa, magang, atau kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi. 4. Memperkuat pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.